Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Sanna Marin mengumumkan bahwa negaranya akan segera mengajukan permohonan bergabung dengan NATO tanpa penundaan. Menanggapi hal ini, Kremlin akan mengambil langkah-langkah pembalasan, termasuk yang bersifat teknis militer. Kremlin menilai bergabungnya Finlandia dengan NATO akan membuat keamanan nasionalnya terancam. Kabar ini pun didengar oleh penduduk Finlandia hingga membuat mereka panik. Dari informasi yang dihimpun, sejumlah penduduk Finlandia kini menimbun makanan. Mereka disebut tengah mempersiapkan mental untuk menghadapi potensi konflik dengan Rusia. Wali kota regional Kimmo Jarva menegaskan bahwa Finlandia tidak takut, namun sedang bersiap-siap. Ia sendiri bahkan secara terang-terangan mendukung negaranya bergabung dengan NATO. Dari tribunwow.com dari Ria Novosti, Kadyrov mengunggah video pernyataan tersebut melalui akun Telegram pribadinya. Kadyrov menyebut sangat mudah bagi Presiden Rusia jika ingin mengubah pemerintahan di Ukraina. Ia menuding Zelensky tak mengetahui dampak keputusannya untuk lebih condong ke barat. Relasi Ukraina dengan Amerika juga dinilai akan lebih merugikan penduduk di Kiev. Menurut Kadyrov, Rusia hanya perlu mengerahkan kurang dari 1% kekuatan, namun bisa mendapatkan banyak wilayah. Karenanya, Putin akan sangat mudah menggulingkan pemerintahan Ukraina jika ingin. Sementara itu, Ramzan Kadyrov mengaku siap mempertemukan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun niat tersebut disertai syarat yang harus dipenuhi Zelensky agar perdamaian antara Rusia dan Ukraina bisa terjadi. Hari terakhir di Azovstal, seperti itulah judul yang disematkan dalam sebuah unggahan video dramatis tentang Azovstal. Dalam video yang diunggah di Telegram Senin 23 Mei 2022, nampak situasi mencekam dan kurang cahaya diperlihatkan di video tersebut. Bangunan-bangunan di pabrik Azovstal hancur berantakan dan tersisa seperti kerangka bangunan saja. Kondisinya bahkan seperti kota mati yang tak berpenghuni. Hanya terlihat salah seorang militan Azov yang duduk bersantai melihat kehancuran tersebut. Ia juga duduk dan merokok di salah satu bangunan hancur. Disebutkan pada keterangan unggahan video itu sengaja dibuat oleh militan Azov sebagai peran utama. Dalam video itu dijelaskan film ini menggambarkan tentang sebuah kemarahan yang betapa sulitnya baginya untuk memutuskan dan mengeksekusi janji tersebut. Pemerintah Ukraina tidak akan menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia bila harus merelakan wilayahnya dikuasai Moskwa. Hal itu disampaikan penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, sebagai tanda bahwa Kiev mempertegas posisinya, sebagaimana dilansir BBC pada Minggu 22 Mei 2022. Podolyak mengatakan Kiev tidak akan mengikuti seruan Barat untuk gencatan senjata di mana pasukan Rusia tetap berada di wilayah yang mereka tempati di selatan dan timur Ukraina. Dia mengatakan kesepakatan tersebut hanya akan membuat Moskwa memulai serangan yang lebih besar dan lebih berdarah dalam jangka panjang. Komentarnya muncul saat Rusia melanjutkan upayanya untuk mengepung pasukan Ukraina yang mempertahankan kota Severodonetsk di wilayah timur Ukraina. Sebelumnya, Zelensky pada Sabtu 21 Mei 2022 memperingatkan bahwa hanya terobosan diplomatik yang dapat mengakhiri perang dengan Rusia, bukan kemenangan militer langsung. Dikutip tribunnews.com dari siaran radio Jerman, Jenderal Purnawirawan Erich Wade, mantan penasehat militer Kanselir Jerman Angela Merkel, menentang pengiriman tank tempur utama Leopard dan Rampur Marder ke Ukraina. Ia menjelaskan bahwa keputusan pengiriman tank tersebut adalah hal yang berbahaya. Diakuinya, mengoperasikan tank tempur utama Leopard dan BMP Marder butuh kualifikasi tinggi dan pelatihan bertahun-tahun. Ia menyebut hadirnya tank Leopard ke Ukraina akan memicu kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Diketahui sebelumnya, Jerman telah menyumbangkan setidaknya 15 tank untuk Angkatan Bersenjata Ceko. Hal ini adalah program Berlin membantu negara-negara menyerahkan persediaan persenjataan Soviet ke Ukraina. Ceko telah memberi Ukraina senjata berat era Soviet senilai setidaknya 130 juta US dollar. Laporan media lokal menunjukkan mereka juga telah mengirimkan tank T-72 buatan Soviet dan teknologi berat lainnya ke Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pertemuan Kementerian Rusia yang disiarkan di televisi.
Dikutip dari Moscow Times pada hari Sabtu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari dengan kedok melindungi penduduk berbahasa Rusia di sana, terutama di wilayah Luhansk dan Donetsk yang memisahkan diri. Rusia mengakui kemerdekaan Republik Separatis sesaat sebelum melancarkan aksi militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah maju di daerah Lysychansk dan Severodonetsk di Luhansk. Rusia juga telah mengintensifkan pemboman di Donbas. Sementara pasukan Rusia membombardir kota tepi sungai Lysychansk pada hari Jumat sebagai upaya serangan besar untuk merebut wilayah terakhir yang dikuasai Ukraina di provinsi tersebut. Meskipun kehilangan kekuatan di tempat lain dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Rusia telah maju di front Luhansk. Kutip dari Tribun Medan, Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis video yang menunjukkan aktivitas operasi militer mereka. Video tersebut dibagikan melalui akun Telegramnya pada Jumat 20 Mei 2022. Dalam rekaman video yang beredar, mereka memamerkan helikopter KA-52 dan helikopter Mi-28NM. Helikopter itu tampak dilengkapi dengan persenjataan canggih yang disebut mampu menembak musuh dengan sasaran yang tepat. Seperti persenjataan KA-52M yang dilengkapi dengan senjata kaliber, sistem rudal Strelets, dan sistem rudal canggih lainnya. Helikopter KA-52 juga dapat digunakan untuk menyerang musuh baik di udara maupun di darat. Tampak dalam video beberapa prajurit Rusia tengah menyiapkan persenjataan sebelum helikopter itu diterbangkan. Sementara helikopter Mi-28NM diketahui telah dilengkapi dengan sistem rudal keluaran terbaru. Video detik-detik pertempuran sengit itu diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di Telegramnya. Dalam video terlihat bagaimana kinerja dari kru tempur howitzer. Mereka diketahui melakukan misi tembakan untuk menghancurkan baterai artileri. Tanya itu mereka juga menghancurkan struktur pertahanan, menekan titik komando dan kontrol. Kemudian juga menghancurkan senjata-senjata dan peralatan militer musuh. Pertempuran itu terjadi pada jarak hingga 30 km. Proyektil berdaya ledak tinggi digunakan untuk menghancurkan benteng tersebut. Serangan itu memungkinkan menimbulkan kerusakan maksimum pada benteng, termasuk benteng musuh beton yang dalam. Sementara Ukraina juga berhasil menghancurkan tank canggih milik Rusia. Simbol Z telah muncul pada awal-awal invasi di Ukraina. Para pakar menilai Rusia sedang mempertahankan kekuatannya dengan menunjukkan senjata militer pada parade hari kemenangan tersebut. Termasuk pula simbol Z yang terlihat di mana-mana. Simbol Z juga diartikan sebagai tanda bagi militer Rusia untuk mengidentifikasi kekuatannya. Perayaan tahunan menampilkan parade militer besar-besaran di lapangan merah yang menampilkan persenjataan terbaru dari tank hingga jet tempur dan rudal balistik antar benua berujung nuklir. Simbol tersebut kemungkinan berarti di mana pasukan ditempatkan di garis Zapat yang berarti barat di Rusia. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 2 Mei 2022, hal itu disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Evakuasi dilakukan bagi warga sipil setelah adanya penetapan gencatan senjata dan pembukaan koridor kemanusiaan. Ada sekitar 25 warga Mariupol meninggalkan lokasi pada siang hari, sedangkan 21 lainnya pergi beberapa jam kemudian ke wilayah aman. Pihak kemenahan Rusia menerangkan warga diberikan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan, di antaranya akomodasi, makanan, dan bantuan medis. Sebagaimana informasi sebelumnya, pasukan Rusia telah menggempur pabrik baja Mariupol. Hal itu lantaran pabrik tersebut menjadi benteng oleh pasukan Ukraina dan kaum nasionalis. Namun ternyata dalam pabrik tersebut juga ada warga sipil yang bersembunyi. Rusia menjamin kelangsungan hidup mereka jika siapapun meletakkan senjata.